Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya, NIM 19010352, kelas 5C, jurusan Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, pada kali ini saya akan mengevaluasi kembali video dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4 yang dijelaskan oleh 3 teman kelas saya yang berbeda-beda. Jadi di sini saya mengambil 3 video dari teman-teman yang bernama Nita Apriali, Wardatul Husnanisa, dan Maria Ulfa. Dari pembahasan pertama ini mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika yang mengacu pada prinsip Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang pertama ini tentang pengukuran. Pengukuran di sini merupakan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dan kriteria. Pengukuran ini dinyatakan sebagai proses penerapan angka terhadap individu atau karakteristik menurut aturan tertentu. Adapun beberapa cara guru dalam menafsirkan kemampuan siswa dalam matematika itu melalui pengamatan data empiris, prestasi siswa pada materi-materi, bahan sub-sub materi yang diajarkan dalam bentuk kuis, latihan, dan sebagainya. Terus itu tentang penilaian. Penilaian di sini merupakan proses pengamatan atribut atau dimensi atau kuantitas yang berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian ini berupa atribut atau dimensi atau kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Berdasarkan penafsiran ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya barang siapa yang melakukan kebaikan seberat semut kecil, dia akan melihat pahalanya di akhirat, dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat semut kecil pun, maka ia akan melihatnya pula di akhirat, atau dia akan mendapatkan pahala itu di akhirat pula. Selanjutnya yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu mengacu pada tujuan. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Terus yang kedua yaitu prinsip kontinuitas atau kesinambungan. Artinya di sini dalam evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus selama proses pendidikan berlangsung dengan mempunyai arah dan tujuan. Terus yang ketiga yaitu prinsip totalitas atau komprehensif. Ini merupakan prinsip yang melihat semua aspek yang meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman ketulusan, kerajinan sikap kerjasama, dan tanggung jawab. Terus yang terakhir yaitu prinsip objektivitas. Dalam mengevaluasi ini berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Selanjutnya pada materi kedua membahas tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan
ruang lingkup evaluasi pada pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi evaluasi. Evaluasi di sini diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan tujuan-tujuan. Hal yang dievaluasi adalah karakteristik-karakteristik dari siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur. Adapun karakteristik-karakteristik dari tampilan para siswa dalam bidang kognitif diantaranya meliputi pengetahuan intelektual dan akal. Terus dari efektif itu meliputi sikap, minat, motivasi, dan emosional. Sedangkan dari psikomotorik itu meliputi keterampilan gerak dan tindakan. Tampilan ini juga dapat dilakukan melalui lisan, tertulis maupun perbuatan. Terus itu ada 3 fungsi dari evaluasi ini sendiri. Yang pertama yaitu sebagai alat seleksi, di mana sebagai alat seleksi ini merupakan sebagai alat pengukur keberhasilan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Terus itu yang kedua sebagai alat penempatan, di mana dalam alat ini dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus disampaikan. Yang terakhir yaitu sebagai alat diagnostik, di mana dalam alat ini dapat digunakan untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang diajarkan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Tujuan evaluasi ini menurut Nana Sotjan itu terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam berbagai bidang studi atau pembelajaran yang ditempuh. Terus yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh efektivitasnya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan yang diharapkan. Terus yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Terus yang terakhir yaitu memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah ke pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan. Kedudukan di sini dalam kegiatan belajar mengajar berada pada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan berlangsung. Pelaksanaan evaluasi ini bisa dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan perbuatan ataupun dengan observasi. Selanjutnya yaitu prosedur evaluasi. Dari tahap perencanaan ini meliputi kegiatan tujuan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus dilaksanakan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Tentunya tujuan evaluasi ini akan berbeda antara satu sama lainnya tergantung pembuatnya. Terus itu adapun langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi, terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Yang pertama yaitu tahap perencanaan.
Dari tahap ini merumuskan tujuan evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Terus itu dari tahap pengumpulan data ini meliputi pemeriksaan hasil dan pemberian skor dilanjutkan dengan pengelompokan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin atau lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Yang terakhir yaitu tahap verifikasi. Data tersebut dianalisis atau diolah dengan menggunakan teknik analisis statistik atau non-statistik. Yang terakhir yaitu ruang lingkup. Sesuai dengan pendidikan di sekolah, khususnya tujuan pengajaran matematika, pembahasan ruang lingkup evaluasi yang akan dibahas adalah mengenai objek evaluasi, yaitu sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi. Objek ini terdiri dari 3 bagian, yaitu masukan, proses, dan keluaran atau output. Dari masukan atau input ini merupakan karakteristik siswa sebagai input dalam proses belajar mengajar. Yang dievaluasi ini mencakup 4 hal, yaitu kemampuan, kepribadian, sikap, dan intelijensi. Terus dari proses yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, sedangkan keluaran atau output itu lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya dari materi ketiga ini membahas tentang penilaian otentik, jenis-jenis penilaian otentik pada tingkat kognitif, yaitu LOT, MOTS, dan HOTS. Yang pertama yaitu penilaian otentik. Penilaian otentik ini merupakan bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Terus itu yang kedua yaitu jenis-jenis penilaian otentik. Dari jenis-jenis ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif ini mencakup berpikir yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Terus yang kedua yaitu teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi sifat atau efektif. Dari ranah efektif ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan sikap sebagai manifestasi dari minat, motivasi, kecemasan, kegelisahan, apresiasi, perasaan, penyesuaian diri, dan bakat. Terus yang terakhir yaitu teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi keterampilan. Contoh penilaian kompetensi keterampilan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu keterampilan dalam membuat sketsa, keterampilan dalam melukis objek geometri untuk calon pendidik atau calon guru. Mata pelajaran matematika membuat unjuk kerja bisa berupa keterampilan dalam membuat atau menggunakan alat peraga matematika. Terus yang terakhir, keterampilan menggunakan kalkulator. Selanjutnya yaitu penilaian berorientasi LOT, MOTS, dan HOT. Dari LOTS yaitu mengetahui atau mengingat kembali kata kerja, yang dimana kata kerja ini mencakup mengingat, mendaftar, mengulang, dan menirukan. Terus itu MOTS yaitu memahami atau menjelaskan ide atau konsep kinerja kerja, yang dimana di sini meliputi menjelaskan, mengklarifikasi, menerima, dan melaporkan.
Terus itu HOTS, yaitu instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terus itu selanjutnya materi keempat. Dari materi ini membahas tentang karakteristik soal HOTS dan contoh soal HOTS. Yang pertama yaitu pengertian soal HOTS. HOTS merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini merupakan kerangka yang membagi tujuan menjadi beberapa kelompok. Terus itu soal-soal HOTS ini merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Adapun ciri-ciri yang termasuk dari soal HOTS, yang pertama yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Terus yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Yang kedua yaitu karakter soal HOTS, di mana di sini terbagi dalam 3 karakter. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dari kemampuan berpikir tingkat tinggi ini termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Terus yang kedua yaitu berbasis permasalahan kontekstual. Berikut ini dapat diuraikan menjadi 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat dengan RACE. Atau yang pertama yaitu relation, yang dimana di sini merupakan asesmen terkait dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Terus yang kedua, eksperiensi, yaitu asesmen yang ditekankan pada penggalian, penemuan, dan penciptaan. Terus yang ketiga yaitu applying, yaitu asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Terus itu communication merupakan asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Terus yang terakhir, transferring, yaitu asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasikan konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Terus itu yang ketiga, menggunakan bentuk soal beragam. Dari sini terdapat beberapa alternatif bentuk soal HOTS, diantaranya yaitu pilihan ganda kompleks, isian singkat atau melengkapi soal isian singkat, jawaban singkat, dan uraian soal. Yang terakhir yaitu contoh soal. Di sini diketahui sebuah tangga yang terdiri dari 14 anak tangga memiliki total ketinggian 252 cm. Terus yang ditanya yaitu berapakah ketinggian masing-masing dari 14 anak tangga tersebut. Jadi jawabannya karena di sini mungkin karena tidak terlihat jawabannya yaitu karena yang ditanya itu tinggi dari anak tangga, jadi dapat kita selesaikan dengan membagi antara tinggi anak tangga
dibagi dengan banyaknya anak tangga. Kita ketahui di sini tinggi anak tangga itu sebanyak tinggi anak tangga itu 252 cm. Terus itu banyaknya anak tangga itu sebanyak 14 anak tangga. Jadi 252 cm dibagi dengan 14 anak tangga, hasilnya sama dengan 18 cm. Jadi ketinggian masing-masing dari 14 anak tangga itu sebanyak 18 cm. Mungkin hanya itu saja video penjelasan dari saya. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.